Salam jumpa dalam program 5 menit bersama Tuhan dari Klasis Rote Barat Laut. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 12 hingga ayat 20. Saudara-saudara, surat Yakobus tergolong surat-surat am yang lebih banyak berbicara kepada jemaat secara keseluruhan daripada kepada perorangan. Itu ada dalam pasal 1 Yakobus ayatnya yang pertama. Dari awal hingga akhir suratnya dalam perikop ini, penulis terus menekankan pentingnya cara hidup bersama melalui 3 nasihat penting, yakni kejujuran, doa, dan pertobatan. Kejujuran terdapat dalam ayat 12. Kejujuran merupakan salah satu prinsip penting dalam membangun kehidupan bersama sebuah jemaat. Karena itu Yakobus melarang kebiasaan bersumpah sebagai cara membuktikan kejujuran seseorang. Yakobus melarang karena sering digunakan untuk menutupi kelemahan seseorang terkait sebuah kebenaran. Namun dalam perkembangannya sumpah seringkali disalahgunakan, sehingga ada kekhawatiran terhadap rendahnya nilai sumpah karena penggunaannya yang sembarangan dan kecenderungan mencoba menghindari pemenuhannya. Itu juga yang diungkapkan oleh Matius 23 ayat 16 sampai dengan 22, yang berkata memunculkan peringatan agar tidak menggunakan sumpah. Iman kepada Kristus selalu berarti ya bila itu ya, dan tidak bila itu tidak. Orang beriman tidak memerlukan sumpah, baik untuk memberi bobot pada perkataan mereka atau untuk membelah diri saat berada dalam penderitaan. Kejujuran adalah tanda dari sebuah komunitas yang anggotanya tidak membutuhkan sumpah untuk saling mempercayai satu dengan yang lain. Karena sebagai umat Allah adalah orang-orang yang dipanggil untuk menyatakan kebenaran, bukan menyatakan sumpah untuk menutupi sebuah kebenaran. Yang kedua, nasihat Yakobus, doa bagi kebaikan bersama. Itu terdapat dalam ayat 13 sampai dengan ayat 18. Yakobus tidak hanya berbicara tentang doa pribadi. Ia tidak sekedar menyarankan seseorang untuk berdoa kepada Tuhan agar meluputkannya dari penderitaan. Tetapi Yakobus juga menekankan saling mendoakan dalam ayat 16. Yakni doa untuk kebaikan orang lain. Contoh yang digunakan dalam teks ini, doa bagi orang yang sakit. Sebagai gereja bukan hanya persekutuan ibadah, tetapi juga persekutuan penyembuhan. Artinya, menolong orang sakit bukan sekedar sebuah rumusan iman, tapi harus terwujud dalam perbuatan yang nyata. Untuk itu gereja perlu memperhatikan beberapa hal penting. Yang pertama dalam ayat 14, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan mencakup 2 hal, yakni pelayanan doa, mendoakan orang sakit, dan pelayanan medis, mengoles dengan minyak, adalah tindakan medis yang lazim yang dipakai pada waktu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, nasihat Yakobus yang ketiga, menolong sesama yang tersesat dalam ayat 19 hingga ayat 20. Sepanjang pelayanan Yakobus berhadapan banyak suara dan para guru palsu yang mencoba menenggelamkan firman Tuhan dan menjatuhkan jemaat dari kebenaran. Akibatnya, ada orang yang percaya yang tersesat dan meninggalkan iman,
Orang-orang ini tidak akan percaya Injil kecuali seseorang memberitakan Injil kepada mereka. Yakobus menasihati jemaat yang masih berpegang pada Injil untuk memperhatikan saudara mereka yang tersesat. Karena keselamatan Injil yang mereka terima bukan bersifat pribadi, keselamatan pribadi, tetapi juga keselamatan bagi sesama sebagai ciptaan Tuhan. Karena itu semua yang mengetahui kebenaran mesti membagikan demi kebaikan dunia juga kepada saudara-saudara yang tersesat oleh karena berbagai hal. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dunia seringkali sangat mementingkan hidup individualitas. Sepanjang suratnya Yakobus menunjukkan kepeduliannya terhadap pentingnya iman bagi kehidupan bersama sebagai jemaat. Surat Yakobus merupakan pengingat indah yang menantang kita untuk menyadari bahwa Allah memanggil kita ke dalam hubungan dengan dirinya, bukan hanya sebagai individu, namun juga sebagai anggota komunitas. Pandangan Yakobus ini sejalan dengan nasihat Paulus, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4. Kehidupan Kristen yang benar menuntut umat Kristen untuk mengaktifkan imannya bersama-sama dengan orang lain. Nasihat Yakobus dan Paulus ini adalah suara yang kuat yang menantang semua orang Kristen untuk menyadari bahwa bersama-sama kita dipanggil sebagai komunitas untuk merespons kebutuhan dunia dengan cara yang seperti dilakukan oleh Yesus. Nasihat ini merupakan penawar yang baik terhadap kecenderungan-kecenderungan individualitis yang ada di dunia kita maupun di dalam agama Kristen itu sendiri, yang selalu menyatakan sesuatu hanya untuk pribadi, sesuatu hanya untuk kepentingan sendiri, dan mengabaikan kepentingan orang lain. Demikianlah firman Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan memberkati. Amin.